Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggreni Ajeng Agustin dengan NPM 1903090067. Saya merupakan mahasiswa dari kelas 5B Pagi Kesejahteraan Sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan merangkum mengenai link kedua yang Bapak berikan, yaitu tentang memahami gerakan Superdamai 212. Umat Islam pada waktu itu tak membungkus diri dengan label atau predikat apapun kecuali predikat dirinya sendiri. Bentuk-bentuk yang akan diambil dalam benturan ideologis yang makin mengerucut pada situasi hadap-hadapan itu tercatat tiap hari semakin jelas. Tetapi semua masih menahan diri pada tataran simbol-simbol dalam gerakan. Lalu Islam sebagai pihak seolah tetap sebagai pihak pemberi reaksi belaka. Umat Islam tak membungkus diri dengan label dan atau predikat apapun kecuali predikat dirinya sendiri. Islam sedang mengalami sebuah proses penyadaran baru yang serius, sehingga ia tak ingin hanya memperkenalkan jati diri sesungguhnya dan tak seubahnya di sebuah rimba politik yang sangat berbahaya dan siap menggulungnya. Sebenarnya ia hanyalah minta dipahami dan dihargai hak-haknya. Lalu gerakannya juga hanya sebatas berusaha berkata lebih jelas dan lebih terang benderang tentang siapa dirinya selama ini selalu dianggap begitu sepele. Hanya sebatas merebut perhatian tentang siapa dirinya selama ini selalu dianggap tak perlu dihitung. Hanya sekedar mengekspresikan sesuatu tentang siapa dirinya yang selama ini tak memiliki pilihan lain kecuali begitu saja bersabar dalam iklim morat-marit atau miskin, dibodohi, di bawah derita kekuasaan yang sama sekali tak ditempatkan secara bermartabat sesuai andil besarnya yang dikaburkan. Bahkan dunia menilainya tanpa kendala untuk dibanggakan dalam demokrasi yang benar, jujur, dan genuine. Sekarang, Islam meminta segala label negatif di dirinya yang dipasang berabad-abad oleh kekuasaan tangan jari dilepas tanpa syarat apapun. Lalu Islam juga semakin berani dalam sebuah etap gerakan sosial yang lazim sepanjang sejarah. Ada etap konsolidasi yang menunjukkan ia mengabaikan untuk sementara semua ufuk perbedaan yang maujud eksis, sehingga ia memang tampak begitu besar dan sangat menggentarkan siapapun yang melihatnya sebagai musuhnya. Banyak lagi istilah-istilah reaktif afiliat untuk melawan gerakan bela Islam 1, 2, dan 3 yang sangat mengundang pertanyaan akal sehat dan secara implisit dirancang sedemikian rapi bertubuh pada peyoratif atau merendahkan. Gerakan bela Islam 1, 2, dan 3 berhadapan dengan sulitnya merontokkan mitos tersebut. Jika pada gerakan bela Islam 2 pada tanggal 4 November 2016, Jokowi menghindar dan meski pada akhirnya memberikan penegasan sikap yang 50-50, setengahnya membuat keputusan umat. Kunjungan demi kunjungan dan pertemuan demi pertemuannya dengan kelompok-kelompok Islam pada hari-hari berikutnya menandakan keseriusan yang memahami ancaman keresahan. Gerakan bela Islam 1 dan 2, begitupun 3 tak berniat merongsong kekuasaan pemerintahan yang sah yang memerlukan mobilisasi kekuatan militer. Itulah sebabnya hal ini dipandang sangat tidak bijak oleh sesiapapun yang ada dalam posisi membela gerakan bela Islam 1, 2, dan 3. Harapan tidak ada lagi gerakan Islam 3 tanggal 2 November 2016 malah melahirkan keunggulan lebih besar dan memaksa Presiden dan Wakil Presiden beserta sejumlah menteri bergabung di silang Monas yang diguyur hujan. Kini gerakan bela Islam 3 menyisakan kalkulasi penting tentang mengapa Ahok tak juga ditahan, padahal dialah biang dari semua kekacauan ini. Ada sebuah kekhawatiran munculnya dua irama ekspresi politik ke depan. Di satu pihak tepuk tangan riuh akan dimobilisasi mengutuk gerakan aksi bela Islam 1, 2, dan 3 secara langsung maupun tidak langsung, dan itu akan semakin menemukan keberaniannya sendiri melakukan apa yang dianggapnya perlu dan penting. Apalagi simbol-simbol negara secara sembrono dapat mereka samakan ke dalam gerakan mereka. Gerakan bela Islam 1, 2, dan 3 adalah ekspresi reaktif belaka berbahasa anti ketidakadilan dan penindasan. Indonesia harus sejahtera dan itu memerlukan keadilan tak sebatas kata-kata. Indonesia wajib religius karena itu memang niat awal mendirikan Indonesia merdeka. Nah, jadi sampai di situ saja pemahaman dan rangkuman yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.